1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dewan Juri yang adil dan bijaksana, pendiri yang kami hormati, kolega dari tim oposisi yang kami banggakan, dan para pemerhati DPR sekalian. Dengan berdirinya saya kami di sini, saya sangat mendukung penuh mosi perdebatan kita pada kali ini, yaitu penghapusan sistem zonasi dalam PPDB, SMK, SMA, dan SMK akan meningkatkan akses pendidikan yang lebih adil dan berkualitas. Oke, beberapa catatan kami jadi 1. Ada sistem zonasi. Sistem zonasi adalah sistem penerimaan peserta didik baru dengan cara melihat jarak rumah mereka dari sekolah, dan sistem ini tanpa melibatkan yang namanya tes. Tapi 2, bagaimana sistem zonasi ini bekerja? Dengan cara melihat apakah jarak rumah dan sekolah itu jauh atau dekat. Jadi kalau jauh, kalau dekat itu bisa langsung diterima tanpa adanya jalur tes. Dan sistem ini disesuaikan dari sekolah itu sendiri. Mau jaraknya itu berapa? Atau 3, apa yang membuat sistem zonasi itu ada? Karena misal saya ingin mendaftar di SMA 1 Makassar, saya ingin mendaftar di SMA 1 Makassar, saya tidak bisa pintar itu, atau saya tidak lolos tes pada saat itu. Nah, dengan adanya sistem zonasi, saya karena jarak rumah saya dan SMA 1 Makassar itu dekat, jadi saya diterima pada akhirnya. Oke, tapi siapa aktor yang paling rentan ketika sistem zonasi itu ada? 1, siswa itu sendiri. 2, sekolah. Oke, bagaimana dengan sisi pro itu hadir? 1, mengadakan sistem PPDB reguler. 2, mengadakan sistem PPDB prestasi. Oke, mari masuk ke latar belakang mosi ini hadir pada akhirnya. Dewan Juri menghapuskan sistem zonasi dalam SMK dan SMA akan meningkatkan akses pendidikan yang lebih baik dan berkualitas. Kenapa? Karena 1, membangun kembali sekolah yang dulunya berkualitas dan menjadi berkualitas kembali. Tapi 2, pendidikan yang lebih adil. Pada dasarnya tidak akan terjadi sekolah yang tidak akan adil karena menghapus sistem zonasi. Contoh, saya akan masuk di sekolah yang akreditasinya B, karena menurut saya sekolah itu saya mempunyai banyak teman di sekolah itu. Satu sekarang banyak kalau di Indonesia yang kewalahan atas sistem zonasi. Nah, selanjutnya mari masuk ke aliansi mosi untuk meningkatkan akses pendidikan yang lebih adil dan berkualitas. Mari masuk ke beberapa pembuktian yang akan kami buktikan. 1, mengapa ini baik? Mengapa sistem zonasi itu akan dihapus? Karena untuk menciptakan sekolah yang berkualitas dan adil, menetapkan siswa sekolah yang dalam artian yang setara dengan pemikiran mereka tanpa melibatkan jalur zonasi tersebut. Apa dampak ketika tidak terjadi? Apa dampak yang ketika tidak dihapus? Dewan Juri ini akan berdampak ke siswa dan sekolah itu sendiri. Karena pada dasarnya siswa ketika sistem zonasi itu akan hadir itu akan berdampak pada siswa dan sekolah itu sendiri. Jadi mengapa kami menghadirkan mekanisme solusi, yaitu 1, mengadakan sistem PPDB reguler. 2, mengadakan sistem PPDB prestasi dengan tugas mantap. Baik, waktu habis. Selanjutnya kami persilahkan kepada tim kontra pembicara pertama. Kami berikan waktu selama 3 menit dimulai dari sekarang. Dasar angka dan integritas dalam argumentasi pihak oposisi dalam 2321 yang hormat kesempatan kita kali ini, penghapusan sistem zonasi dalam PPDB SMA atau SMK akan meningkatkan akses pendidikan yang lebih adil dan berkualitas. Sebelum memasuki argumentasi, buat kita di sini, apa itu sistem zonasi dalam PPDB? Yaitu penerimaan siswa melalui ukuran jarak rumah dari sekolah, misal 1 km dari sekolah. 2, itu anak SMA atau SMK pada akhirnya itu anak dari usia 15 tahun hingga 18 tahun yang terdiri dari 3 kelas, kelas 10 sampai 12. Mari melihat apakah pemasaran kesepakatan kita kali ini yang jarak hormat, yaitu ada beberapa sekolah yang menerapkan zonasi itu terkadang kuota zonasinya lebih besar daripada sistem PPDB lainnya seperti reguler dan prestasi, sehingga ini membuat narasi negatif terkait sistem zonasi dalam PPDB tersebut. Tapi mari lihat kondisi saat ini, masih sekolah, bahkan sekolah ternama sekalipun yang menerapkan zonasi, akan tetapi hal ini tidak menurunkan kualitas pendidikan, justru membantu meningkatkannya. Karena apa? Zonasi bukan faktor utama untuk menentukan kualitas pendidikan itu. Bukan dari PPDB Juri melalui sistem zonasi, akan tetapi bagaimana pada akhirnya sekolah itu yang mendidik anak-anaknya dengan sebaik mungkin, sehingga sekolah itu dicap sebagai sekolah yang berkualitas.
Tapi yang mau disinggung, sistem zonasi itu tidak hapus karena tidak akan berdampak pada pendidikan yang berkualitas dan adil. Mari masuk. Satu, kami akan buktikan kepada Anda bagaimana praktiknya jika hal ini dihapus. Anak-anak yang merasa rumahnya dekat dari sekolah, apalagi sekolah itu adalah sekolah favorit mereka, jadi dia pasti akan merasa insecure karena pada akhirnya ia tidak bisa mendaftar hanya karena ia tidak terlalu pintar misalnya dan rumahnya dekat. Atau B, jika sistem ini dihapus otomatis orang-orang yang pintar akan berkumpul semua ke dalam sekolah favorit tersebut, sehingga siswa yang awalnya rumahnya dekat dari sekolah tersebut itu akan jauh terlebar untuk mendaftar di sekolah biasa pula, sehingga pada akhirnya ini tidak akan meningkatkan kualitas pendidikan yang adil dan berkualitas. Pada akhirnya bukan juri, tapi dua, bagaimana pada akhirnya jam cek orang tuanya juga akan merasa terbebani karena apa, orang tuanya akan bersusah untuk mencari uang untuk membayar SPP sekolahnya, ditambah dengan menambah biaya kendaraan atau bensin pun ditambah biaya kendaraan, dan jika ia diantar oleh orang tuanya itu juga akan sama pada akhirnya. Karena apa, orang tuanya akan bolak-balik untuk mengantar anaknya sekolah, apalagi ketika ia bekerja juri. Tapi dua, bagaimana pada akhirnya dampak jika sistem zonasi tetap diterapkan? Anak-anak yang rumahnya dekat itu justru orang tuanya akan merasa aman. Karena apa? Satu, orang tuanya akan mengontrak anaknya sehingga orang tuanya tidak perlu mengkhawatirkan anak-anaknya akan pergi kemana misalnya ketika ia sudah pulang, sehingga ia akan merasa aman. Dan dua, orang tuanya itu tidak perlu mengeluarkan biaya lebih misalnya untuk kendaraan dan uang bensin. Anak-anaknya dapat berjalan kaki misalnya untuk pergi ke sekolah, karena pada akhirnya ini justru akan membuat siswa menjadi lebih sehat, bukan? Dengan itu yang jalan rumah saya bangga di pihak oposisi. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada tim pembicara kedua untuk membacakan argumentasinya selama 5 menit. Dimulai dari sekarang. Akan dimulai dalam hitungan 3, 2, dan 1. Dewan Juri yang terhormat, maksud kita kali ini adalah penghapusan sistem zonasi dalam PPDB, SMK atau SMA akan meningkatkan akses pendidikan yang lebih adil dan berkualitas. Sebelum memasuki tatanan argumentasi kami, setidaknya kami memiliki 2 respon terhadap apa yang mereka katakan. Mereka mengatakan bahwa siswa tidak akan dilihat, zonasi tidak akan berpengaruh dengan akademik siswa tersebut. Kemudian siswa akan insecure dengan adanya dengan dihilangkannya sistem zonasi dikarenakan sisa 2 sistem penerimaan peserta didik baru yang itu artinya tinggal ada reguler dan prestasi, yang dimana mereka mengatakan bahwa siswa tersebut akan insecure karena mereka merasa bahwa mereka tidak sepintar itu untuk masuk di dalam sekolah yang mereka idam-idamkan ataupun sekolah yang terakreditasi A. Respon tersebut akan saya jawab di dalam argumentasi saya. Poin A, 1. Sistem zonasi hanya akan merusak tataran pendidikan yang adil dan berkembangan. Mengapa? Karena akan ada banyak kecurangan. Lihatlah pada status quo yang dimana itu seringkali dimanipulasi dengan cara berpindahan kakak atau dengan cara yang lain. Ataukah B, siswa yang kualitas akademiknya buruk kemudian mendaftarkan dirinya di sekolah yang bergengsi atau bahkan di sekolah yang akreditasinya A melalui sistem zonasi. Siswa tersebut akan diterima tanpa adanya seleksi atau tes lagi yang pada akhirnya itu akan buruk kepada pihak sekolah tersebut, dewan juri. Kemudian poin B, akses pendidikan yang adil dan berkualitas tidak hanya dengan sistem zonasi. Mengapa? Karena 1, juri, selain dengan sistem zonasi masih banyak loh sistem untuk penerimaan peserta didik baru. Contohnya apa? Contohnya mengadakan sistem penerimaan peserta didik baru reguler, mengadakan sistem penerimaan peserta didik baru prestasi. Mengapa mengadakan sistem penerimaan peserta didik baru reguler? Sebab di dalam sistem PPDB tersebut itu sudah ada yang namanya tes akademik, yang dimana tes akademik tersebut siswa tersebut akan diketahui, pihak sekolah atau panitia akan mengetahui kemampuan peserta didik tersebut ataukah sistem PPDB prestasi yang di dalamnya sistem
sistemnya ada tes akademik dan prestasi. Dari situ siswa akan diketahui bahwa oh ini loh siswa yang mempunyai nilai akademik yang baik, mempunyai prestasi yang unggul, yang dimana itu sangat-sangat mempengaruhi kepada pihak sekolah tersebut. Kemudian respon yang mereka katakan tadi, zonasi dengan adanya sistem zonasi itu tidak akan mempengaruhi akademik siswa tersebut. Juri sadari bahwa banyak loh status quo yang mengatakan bahwa dengan adanya sistem zonasi itu banyak yang melakukan kecurangan, yang dimana mereka melakukan perpindahan kakak, yang dimana mereka ingin sekolah di sekolah A, terus sudah itu tetapi rumah mereka dengan sekolah itu jauh, tetapi mereka sangat ingin masuk ke sekolah itu melalui sistem zonasi yang dimana mereka pastinya akan memikirkan bahwa kita bisa menggunakan cara yang ini loh, dengan cara ini kita pasti akan diterima tanpa adanya tes, tanpa adanya pengetahuan yang lain. Kemudian kami tekankan ulang bahwa sistem zonasi dihapuskan dan diganti dengan sistem reguler ataukah prestasi, yang dimana ini sangat-sangat efektif, yang dimana itu akan sangat membantu siswa tersebut, bukan yang dimana jika mereka mendaftarkan diri mereka dengan melalui sistem PPDB reguler, yang dimana mereka akan dites, yang dimana tesnya di situ akan dilihat sebagaimana kemampuan siswa tersebut dalam akademik ataukah prestasi, yang dimana mereka bisa menunjukkan atau mengunggulkan prestasi tersebut di dalam administrasi yang dimana dapat ditautkan kepada prestasi mereka, yang dimana pihak sekolah nantinya akan mendukung prestasi anak tersebut dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang akan membantu siswa tersebut. Sekian saya bagi menjadi. Ya, selanjutnya kami persilakan kepada pembicara kedua dari tim Kota selama 5 menit, dimulai dari sekarang. Baik, debat akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, dan 1. Dewan juri yang terhormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, juri, posisi kita kali ini yaitu penghapusan sistem zonasi dalam PPDB SMA atau SMK akan meningkatkan akses pendidikan yang lebih adil dan berkualitas. Baik, juri, dua respon di dasar kami di sini, yaitu poin A, lawan berpikirku mengatakan bahwa dengan penghapusan zonasi pastinya tidak akan berdampak bagi sekolah. Juri, pahami, jika zonasi dihapus, pastinya akan banyak pelajar yang jarak rumahnya jauh dari sekolahnya. Juri, jika jarak rumah seorang pelajar jauh dari sekolahnya, mereka akan mengalami hambatan seperti macet mungkin, yang dimana pelajar akan terlambat mengikuti pembelajaran. Dan jika banyak pelajar yang seperti ini, pastinya oknum sekolah juga akan merasa terugikan. Ataupun poin B, lawan berpikir pun mengatakan bahwa sistem zonasi akan ada kecurangan. Juri sadari bahwa itu hanya akan terjadi dalam pikiran mereka karena ada suatu kementerian yang berpegang penuh atas hal tersebut. Kami rasa saudari pun tidak mengetahui bahwa sistem zonasi dan prestasi dipegang oleh satu badan, yang dimana lawan berpikir mengkhawatirkan bahwa akan terjadi kecurangan bagi sistem zonasi. Kami tidak akan menutup kemungkinan bahwa akan ada sistem kecurangan di sistem prestasi. Baik, juri, mari masuk ke ranah argumentasi kami yang mendukung penuh adalah lima opsi kita pada kali ini. Poin A, memudahkan akses transportasi seorang pelajar. Maknanya, 1, juri, dengan adanya sistem zonasi, pelajar akan bebas memilih sekolah yang terdekat dari rumahnya. Jika seorang pelajar memiliki sekolah yang dekat dari rumahnya, mereka tidak perlu memikirkan transportasi yang lebih untuk mengakses pendidikan mereka. Ataupun 2, juri, orang tua juga tidak akan merasa terbebani untuk memikirkan transportasi anaknya. Apalagi semisal orang tua itu memberikan kendaraan bagi anaknya, pastinya
akhir. Maka kami merasa bahwa jika sistem zonasi ini dihapus, akan terjadi ketidakadilan juri. Baik, masuk ke poin A, adanya ketidakadilan pelajar yang silahkan. Ketika mereka mengkhawatirkan macet, ketahuilah siswa itu akan introspeksi diri dan mereka mengetahui bahwa ketika perginya jam 7 maka mereka terkena macet. Tapi dengan introspeksi diri siswa itu akan pergi sebelum jam 7. Juri, baik, kami memahami suatu siswa pasti akan bisa menyesuaikan waktu mereka. Tapi kita tidak bisa menentukan sampai jam berapa macet itu akan selesai. Ataupun kan kita tidak bisa menentukan waktu yang dimana kita akan sampai dengan tepat waktu. Baik juri, masuk ke poin B, adanya ketidakadilan pelajar dan prestasi jika zonasi dihapus. Maknanya juri, jika zonasi dicabut pastinya seorang pelajar akan mendaftar melalui jalur prestasi. Juri, perlu kita pahami bahwa ada banyak pelajar yang tingkat prestasinya standar, yang dimana mereka merasa mendaftar jalur tersebut mereka tidak bisa lolos seleksi pendaftaran SMA maupun SMK tersebut. Sedangkan juri, ada banyak pelajar yang menginginkan sekolah yang dia inginkan itu jarak dari rumahnya itu dekat. Baik, mungkin lawan berpikir akan mengatakan ini sebagai dorongan untuk pelajar meningkatkan prestasi. Tapi kami merasa ini akan buruk dan Baik. tidak akan terjadi. Bagus. Bang dari pihak oposisi. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada tim Pro sebagai pembicara ketiga untuk menyampaikan argumentasinya selama 5 menit, dimulai dari sekarang. Baiklah, argumentasi akan dimulai dalam hitungan 3, 2, dan 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas argumentasi yang luar biasa dari tim oposisi. Tentang saya hanya dengan secuil bilasan sudah bisa dihancurkan alur argumentasi dari tim oposisi. Karena pertama, tidak kekhawatiran tentang tim proposisi tentang persoalan siswa ini masuk di sekolah dekat rumahnya itu tidak bisa disisihkan. Karena apa? Karena jika siswa itu betul-betul ingin masuk di sekolah dekat rumah mereka, tentu akan ada dorongan terhadap siswa tersebut untuk belajar dengan lebih giat sehingga bisa masuk dengan cara tes reguler ataupun dan lain sebagainya. Dan itu pada akhirnya akan mendorong keterampilan siswa itu. Bukan selanjutnya pun poin kedua, kekhawatiran tim lawan mengenai biaya SPP ataupun biaya kendaraan dan lain bagi anak yang tertolak di sekolah dekat rumahnya itu tidak akan disisihkan. Karena apa? Karena kekhawatiran mengenai biaya SPP tentu itu tidak akan diperlukan karena di sisi kami memberikan solusi yang dimana pemberian sistem prestasi mungkin sekolah yang bisa memberikan beasiswa bagi anak tersebut. Selanjutnya permasalahan dari kendaraan dan lain-lain. Nah, di sisi kami itu tidak akan perlu dikhawatirkan seperti jawaban dari poin argumentasi satu saya yang mengatakan bahwa siswa ini masuk di sekolah dekat rumahnya tentu dengan jalur reguler tentu akan belajar dengan giat untuk mengikuti tes tersebut agar diterima di sekolah dekat rumahnya. Pun poin ketiga, apa buktian kalian bahwa kecurangan dalam pendaftaran sistem zonasi tidak akan terjadi? Perpindahan KK itu gampang loh. Di sisi kami tidak akan terjadi kecurangan di sistem reguler maupun di sistem prestasi. Karena apa? Karena jika kita ingin masuk di sistem reguler tentu kan kita akan memerlukan tes yang sangat ketat. Pun di sistem prestasi memerlukan sertifikat yang telah tervalidasi. Selanjutnya poin B, poin 4. Kekhawatiran lawan tentang mana sudah akan terjadi di sisi kami karena tentu siswa memilih sekolah yang dipilih yang jauh. Tentu siswa itu dari hari sebelumnya dalam memilih sekolah tersebut sebagai calon mereka, dan itu pada akhirnya akan hanya menambah semangat mereka untuk pergi ke sekolah lebih awal, bukan pun berbalik jika di dunia dari tim oposisi. Nah, di dunia tim oposisi siswa-siswa itu jarak rumah dari sekolahnya itu sangat dekat. Nah, sehingga jadi pada akhirnya menurut status quo ataupun status saat ini membuktikan bahwa siswa yang cenderung rumahnya lebih dekat dari sekolah cenderung untuk bangun terlambat ataupun bermalas-malasan lebih dahulu dan masuk ke sekolah karena mereka tahu bahwa jarak sekolah dari rumahnya itu dekat. Selanjutnya 5, kekhawatiran mereka tentang siswa non prestasi tidak akan terjadi sekali sama seperti jawaban dari bilangan saya nomor 1 dan nomor 2. Dan bagaimana kalian mengatakan dorongannya
akan berkurang ya, seperti dikatakan berbicara 2 kali. Bukankah jikalau sistem penerimaan siswa baru itu digunakan dengan cara sistem reguler berdasarkan prestasi itu akan pada akhirnya mendorong minat dan bakat anak tersebut untuk mendapatkan untuk belajar, bukan, dan ini pada akhirnya berdampak buruk di sisi siswa tersebut selanjutnya. Mengapa sistem zonasi tidak diperlukan? Seperti yang kita ketahui bahwa P1 kami telah mendefinisikan apa itu zonasi, sehingga pemberlakuan sistem zonasi untuk PPDB tidak diperlukan. Karena apa? Itu bisa membuat akreditasi sebuah sekolah berkurang. Mari kembangkan contoh kasus yang diambil pembicara dua tim kami yang dimana ketika sekolah bergengsi akreditasinya A menerima membuat yang namanya sistem zonasi. Nah pada akhirnya orang-orang siswa di sekitar sekolah tersebut sangat gampang untuk memasuki sekolah bergengsi tersebut. Nah pada akhirnya hal itu akan membuat akreditasi ataupun kualitas sekolah tersebut berkurang. Bukan di sisi kami, penurunan akreditasi sekolah tidak akan terjadi, karena di sisi kami penerapan sistem PPDB reguler ataupun prestasi ditingkatkan sehingga akreditasi dan kualitas sekolah akan terjaga ataupun meningkat. Juri walaupun mereka mengatakan bagaimana dengan siswa di tingkat sekolah, kekhawatiran itu sudah terjawab dari pembicara sebelum kami. Kedua, sistem zonasi dan PPDB tidak dilakukan untuk SMK dan SMA. Mengapa? 1. Data mudah termanipulasi, seperti yang saya katakan tadi bahwa perubahan alamat di KK itu gampang loh, dan perpindahan KK itu juga gampang. Poin B, tentunya kualitas sekolah. Dengan gampangnya sistem zonasi ini untuk menerima para siswa, pada akhirnya itu akan membutuhkan kualitas dan akreditasi sekolah, bukan? Maka dari itu P1 dan P2 kami hadir memberikan mekanisme yang kompleks dan memikirkan berbagai aktor dan dampak dari setiap pihak. Sepertinya saya tidak menjelaskan kembali bagaimana mekanisme dari pembicara 1 pembicara 2 kami, karena P2 saya telah menjelaskannya dengan rinci. Maka dari itu saya hadir untuk memberikan kasus nyata. Juri hadirnya saat ini sekolah dengan sistem pendaftaran reguler atau prestasi cenderung memiliki kualitas ataupun akreditasi yang tinggi, bukan? Mari kita ambil contoh negara Finlandia. Di sana sistem penerimaan siswa barunya menggunakan sistem prestasi yang pada akhirnya akan menekan angka persaingan, bukan, dan membuat kualitas siswa di sana akan meningkat secara sendiri. Adapun dampak jangka pendeknya adalah kualitas siswa bisa meningkat. Pun jangka panjangnya kualitas pendidikan di Indonesia maupun kualitas sekolah itu akan meningkat, dan itu pada akhirnya akan berdampak pada dampak besar di sebuah negara, bukan? Maka dari itu saya Selanjutnya kita ke tim kontra. Kami persilakan kepada pembicara ketiga untuk menyampaikan argumentasinya selama 5 menit, dimulai dari sekarang. Respon saya untuk integritas pada argumentasi utama saya. Mari memulai debat dalam 3, 2, 1. Uang jauh-jauh masuk kompetisi karena itu sudah diuntungkan oleh pembicara satu hingga pembicara kedua kami. Tapi sebelum melangkah jauh ke argumentasi kami, mari melihat debat kami. 1. Di sisi kalian akan ada jalur prestasi. Saya rasa itu akan buruk pada dirinya. Karena apa? Bayangkan ketika kamu bersiap dengan sangat effort untuk mendaftar di sekolah favorit kamu belajar mati-matian, yang dimana kamu ingin masuk di sekolah favorit kamu, yang dimana itu sangat bergengsi, tetapi kamu dikalahkan dengan ada yang lebih pintar dari kamu. Pada akhirnya kamu harus merelakan sekolah impian yang kamu mau. Lalu kamu bersekolah di sekolah yang bukan dari awal itu tujuan kamu mau bersekolah di situ. Pada akhirnya itu akan merusak psikologis kamu, bukan? Pada akhirnya itu akan, jika psikologis kamu rusak, maka pada akhirnya itu akan berdampak pada kualitas pendidikan. 2. Ketika kamu mengatakan perpindahan kartu keluarga itu gampang, pahami, perpindahan kartu keluarga itu tidak segampang itu. Mereka harus berpindah dari satu kantor ke kantor lainnya untuk mengurus banyak hal, sehingga saya rasa itu akan memakan banyak waktu lebih lama pada akhirnya. Pun 3, saudara mengatakan bahwa lolos sistem prestasi itu gampang hanya dengan belajar. Tapi pahami, kami rasa prestasi itu bukan hanya tentang belajar. Prestasi bisa diraih dengan dibawahkan 1 akademik, 2 non akademik, yang dimana pada akhirnya ketika kamu mencoba fokus pada belajar, itu akan merupakan minat dan bakat kamu yang harus kamu kembangkan, sehingga pada akhirnya sisi kamu itu akan buruk. Masuki argumentasi kami. A. Mengapa sistem zonasi itu penting? 1. Pahami, ketika zonasi dihapus, maka siswa berprestasi akan mendaftar di satu sekolah saja. Lalu bagaimana dengan sekolah lain? A. Sekolah lain hanya akan kebagian siswa biasa
berkembang menjadi jauh lebih pintar, jauh lebih baik lagi. Karena orang di sekeliling mereka tidak ada yang pintar. Pada akhirnya mereka akan terus berada pada lingkaran gelap itu, lingkaran gelap itu. Pun mereka terus, dan pada akhirnya ini akan menghambat akses pendidikan yang berkualitas, bukan? Sehingga di sisi mereka itu akan sangat buruk. Dua, di sisi kami akan jauh lebih baik. Karena apa? Satu, siswa berprestasi akan merata dalam artian mereka ada di semua sekolah, sehingga mereka akan melakukan mereka akan terus memberikan motivasi bahwa hidup tidak hanya terus begini. Kamu harus pintar, kamu harus sukses, sehingga ini menjadi motivasi besar bagi mereka. Pada akhirnya mereka akan terpacu yang seperti siswa berprestasi atau seperti teman mereka yang pintar itu. Sehingga pada akhirnya di sisi kami, ketika zonasi itu tidak dihapus, itu akan baik, bukan? Poin B, ini berdampak pada dua aspek. Satu, dengan zonasi sistem pendidikan akan adil. Saya akan jelaskan nanti. Dua, dengan zonasi sistem pendidikan akan berkualitas pada akhirnya. Saya akan jelaskan. Satu, pahami. Ketika seluruh siswa pintar berkumpul pada satu sekolah saja, bagaimana dengan sekolah lain? Kami tidak ingin zonasi dihapus, karena ketika ini dihapus, ini tidak akan adil. Karena siswa pintar akan berkumpul pada satu tempat. Lalu bagaimana dengan siswa yang kurang pintar? Ketika zonasi tidak dihapus, maka siswa berprestasi akan merata pada akhirnya, sehingga di sisi kami akan tercipta keadilan. Silakan. Bagaimana kalian bisa membuktikan bahwa pemerataan dalam siswa berprestasi itu akan berbagai Maaf dari tim pro, interupsinya sudah habis tadi. Sudah 2 kali. Ya, jadi tidak bisa. Saya akan ulang. B, ini berdampak pada dua aspek. Satu, dengan zonasi sistem pendidikan akan adil. Dua, dengan zonasi sistem pendidikan akan berkualitas pada akhirnya. Saya akan jelaskan. Satu, pahami ketika seluruh siswa pintar berkumpul pada satu sekolah saja, bagaimana dengan sekolah lain? Kami tidak ingin zonasi dihapus, karena ketika ini dihapus, ini tidak akan adil pada akhirnya. Karena siswa pintar akan berkumpul pada satu tempat saja, lalu bagaimana dengan siswa yang kurang pintar? Ketika zonasi tidak dihapus, maka siswa berprestasi akan merata, sehingga di sisi kami akan tercipta keadilan. Dua, sistem zonasi membuat pendidikan akan berkualitas pada akhirnya. Pahami, pendidikan berkualitas hadir dari siswa atau siswa yang pintar. Ketika mereka bersatu pada satu tempat, bagaimana tempat yang lain? Tentunya akan terkumpul siswa yang kapasitasnya pas-pasan. Pada akhirnya mereka tidak akan berkembang, sehingga kualitas pendidikan di posisi akan buruk pada akhirnya. Kami hadir dengan tidak ingin menghapus sistem zonasi, karena zonasi untuk mengatakan orang pintar dalam artian dalam artian setiap sekolah akan ada yang berprestasi, yang dimana itu akan menjadi acuan mereka, akan menjadi motivasi mereka bagi siswa untuk menjadi seperti mereka, sehingga pada akhirnya kualitas pendidikan di sisi kami akan baik, bukan? Tujuan kami sederhana. Kami mau sistem zonasi tidak dihapus, karena itu tidak akan berdampak pada kualitas pendidikan. Adapun dampak lainnya, satu, ketika mau kamu bayangkan, ketika mau kamu dekat dari Adapun dampak lain, satu, ketika mau kamu dekat dari sekolah, itu akan mengurangi beban orang tua seperti mengantar ibu kamu dan orang tua yang mengantar kamu, apakah kamu benar-benar pergi ke sekolah ataupun kamu bolos. Terus juga pergaulan kamu akan terbatas dan itu akan meminimalisir salah pergaulan, sehingga pada akhirnya dari itu semua, maka dari itu mari mendukung kami. Ya baik, terima kasih kepada tim kontra. Selanjutnya kami persilahkan kepada sesi selanjutnya, yaitu pembacaan kesimpulan. Untuk tim kontra dipersilahkan untuk membaca kesimpulan selama 2 menit dimulai dari sekarang. Sebelum itu mari lihat poin kelemahan lawan satu dengan cara format seperti yang kita ketahui. Konteks masih berbatas kita kali ini yaitu sistem zonasi dalam PPDB, sehingga tidak ekstrakannya ketika kita membahas sistem PPDB lainnya. Tidak akan tapi pihak proposisi berbaik hati menjelaskan masih kita kali ini yaitu membagikan bagaimana akhirnya atau apa dampak yang akan terjadi jika sistem zonasi dalam PPDB ini dihapus. Apakah akan mempengaruhi kualitas pendidikan atau tidak pada akhirnya? Ada kedua. Pembicaraan tiga proposisi memberikan solusi yang dimana itu sudah terlambat pada akhirnya. Adapun jika itu sudah dapat atau sudah ingin memberikan solusi, itu seharusnya hadir di pembicaraan satu atau pembicaraan dua mereka. Lalu tiga, kalaupun sistem ini dihapus, lalu apa yang akan
Ibu, kami sudah jelaskan kepada Anda bagaimana pada akhirnya sistem zonasi dalam PPDB ini tidak dimaksud seperti anak-anak yang akan merasa insecure karena ia tidak bisa masuk ke sekolah favorit. Mereka hanya anak yang kurang pintar dan rumah dekat. Tapi dua, kami juga sudah buktikan kepada Anda bagaimana pada akhirnya dampak jika sistem zonasi ini tetap diterapkan. Seperti orang tua yang akan merasa aman pada akhirnya karena ia mampu untuk mengawasi anaknya karena pada akhirnya jarak rumah mereka dekat jauh. Sehingga pada akhirnya juga kami tegaskan sekali lagi bahwa sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru itu bukan satu-satunya faktor utama untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang lebih adil dan berkualitas dan bisa bangga menjadi pihak oposisi. Baik, kepada tim kontra masih ada waktunya. Ya, langsung saja kita persilakan kepada tim pro untuk membacakan kesimpulan. 2 menit dimulai dari sekarang. Pidato refresh speech saya akan mulai dalam 3, 2, 1. Tibalah kita di penghujung perdebatan kita pada kali ini yang dimana saya kapten kami akan menyampaikan 3 poin utama. 1, poin kekalahan dari tim oposisi. 2, poin kemenangan karena kami bisa menang, dan 3, poin kesimpulan. Selanjutnya mari masuk poin 1. Mengapa kekurangan dari tim oposisi? 1, mereka bilang mendukung penuh mosi perdebatan kita pada kali ini. Tapi 2, mereka telah menutup mata terhadap akreditasi yang akan menurun, dan itu akan muncul itu baru muncul di pembicaraan 3 dan itu sudah sangat terlambat pada akhirnya, sehingga itu tidak akan dikredit kami. Selanjutnya atau 3, P1 dan P2 mereka tidak mengkhawatirkan mengenai akan ada sekolah yang terkumpul siswa-siswa yang biasa saja. Oke, mari masuk. Kalian mengkhawatirkan yang namanya macet. Ketahuilah itu tak akan terjadi karena ketika kamu mengetahui sekolah itu jauh, kamu itu bisa bangun lebih awal, kamu itu bisa melakukan aktivitas sebelumnya. Tapi selanjutnya kami sudah dari awal kami sudah menjelaskan bahwa aktor yang pada datang pada kursi perdebatan kita pada kali ini yaitu 1 siswa dan siswa itu sendiri dan 2 sekolah. Selanjutnya bagaimana kamu bisa mengatakan bahwasanya kami itu menghadirkan solusi itu di pembicaraan ketiga kami? Dari awal pembicaraan 1 kami sudah mengatakan bahwasanya mekanisme solusi itu sudah ada, yaitu 1, kalian mungkin menutup mata fakta bahwa kami sudah menjelaskannya, yaitu kami akan menjelaskan kembali. 1, kami akan mengadakan sistem PPDB reguler. 2, mengadakan sistem PPDB prestasi. Kami sudah menghadirkan mekanisme solusi yang dimana ketika sistem zonasi itu dihapus, solusi kami sudah hadir pada akhirnya. Ya, tapi 3, maka ini baik karena untuk menciptakan sekolah yang berkualitas dan adil, menetapkan siswa-siswa tersebut di sekolah tidak dalam artian mereka itu akan ditetapkan dalam sekolah yang rata dengan pemikiran yang ada pada mereka. Apa dampak ketika ini dihapuskan? Dewan juri yang terhormat, ini akan berdampak ke siswa dan sekolah itu sendiri, dan yang tadinya akreditasi sekolah itu menurun karena akibat zonasi, tapi bisa naik. Ya, mari diberikan aplaus kepada teman-teman kita dari tim pro dan tim kontra. Oke, baik, selanjutnya kami persilakan kepada tim pro dan tim kontra untuk kembali ke tempatnya masing-masing.